Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Salman hari ini. Oke, langsung saja gitu mungkin saya persilahkan ke Pak Salman untuk menyampaikan materi kedua kita di pekan hari ini terkait project management. Dan hari ini mungkin lebih dalam daripada yang kemarin sudah dipaparkan. Dipersilakan Pak Salman. Oke, suara saya jelas kan ya, beritanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, jadi seperti yang udah dijanjikan kemarin ya, di hari yang kedua ini, saya mau bahas sedikit lebih detail terkait salah satu apa ya, teknik dalam project management, yaitu adalah tentang metodologi pengembangan softwarenya. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan kita udah bahas tentang project management secara umum ya. Kalau kita ngelihat di referensinya tuh kemarin di PMBOK atau di Project Management Body of Knowledge, itu kan ada banyak tuh seorang project manager itu dituntut untuk bisa nggak cuma mengelola cost, mengelola schedule, mengelola apa namanya scope kayak gitu ya, tapi juga harus mengelola human resource-nya juga, terus mengelola stakeholder juga kayak gitu kan, mengelola tim kayak gitu, dan banyak hal yang lain. Kalau nggak salah ada 10 kayak gitu ya, apa namanya, body of knowledge gitu yang harus dikuasai gitu oleh seorang product manager. Sorry, seorang project manager. Nah, pada kesempatan ini saya membahas tentang metodologi pengembangan softwarenya gitu ya. Kenapa metodologi pengembangan software itu penting? Karena kita sebagai project manager IT gitu ya, yang ngurus tentang project-project pengembangan software, kita pasti harus menguasai tentang metodologi pengembangannya gitu. Karena nanti ketika project ini mulai, kita harus tahu apa dulu sih yang harus kita lakukan, terus kita mau melakukannya dengan cara yang seperti apa, terus tahapan-tahapan kerjanya itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita semua harus tahu. Nah, saya yakin sih di teman-teman pasti udah banyak gitu ya belajar di mata kuliah pengembangan software atau di mata kuliah project management. Nah, kita akan kenal ya yang namanya metodologi pengembangan. Jadi, metodologi pengembangan software itu adalah sebuah ilmu tentang metode pengembangan perangkat lunaknya. Kenapa kita butuh sebuah metodologi? Karena kita mau proyek kita itu kan sukses gitu ya. Untuk bisa sukses itu kita harus punya apa namanya eh, planning atau tahapan-tahapan atau rangkaian-rangkaian pekerjaan kayak gitu ya, yang bisa di apa namanya, yang bisa didefinisikan dengan baik gitu, sehingga nantinya persentase keberhasilan dalam proyek ini jadi lebih besar kayak gitu. Nah, sebenarnya metode pengembangan software itu juga ada banyak kayak gitu ya, tapi kita akan ambil 4 aja gitu ya yang umum. Pertama itu ada waterfall, kemudian ada agile, kemudian ada scrum, dan ada kanban namanya kayak gitu. Ini mungkin udah pernah dengar juga ya 4 istilah ini gitu di kuliah project management gitu. Nah, apa sih waterfall, apa itu agile, scrum, dan kanban? Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh lagi pada hari ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah waterfall. Jadi waterfall itu kan air terjun ya. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa yang namanya air terjun itu kan pasti turunnya dari atas ke bawah kayak gitu. Makanya gambarnya itu kayak gini gitu kan. Nah, requirement analysis, design, implementation, dan yang lain-lainnya itu pasti teman-teman udah pada tahu kan. Nah, itu SDLC atau Software Development Life Cycle-nya. Jadi ketika kita mengembangkan software itu ada life cycle-nya tuh, ada urutannya.
mulai dari menggali requirement, kemudian menganalisis requirement-nya tersebut, kemudian kita melakukan desain secara sistem kayak gitu, kemudian kita melakukan implementasinya itu coding, terus ada testing juga dalam implementasi, kemudian ada deployment kayak gitu. Nah, si waterfall ini seperti ini ya, seperti istilahnya gitu ya. Jadi dia benar-benar dari atas ke bawah gitu ya. Mulai dari tahap requirement sampai ke deployment-nya itu semua dijalankan secara bertahap kayak gitu. Ketika requirement udah selesai, baru ke analisis. Setelah analisis udah selesai, baru ke desain. Nah, yang namanya waterfall itu kan nggak ada ya, yang namanya air di air terjun itu naik lagi ke atas gitu dari bawah ke atas kan nggak ada kayak gitu. Jadi si waterfall ini memang prinsipnya itu kalau udah sampai ke tahap yang di bawahnya ya dia nggak akan bisa balik lagi ke atasnya kayak gitu. Jadi itu yang menjadi kritik terbesar gitu pada metodologi waterfall tersebut gitu. Jadi metodologi waterfall ini memang simple untuk dilakukan kayak gitu ya. Karena kita cukup fokus untuk di satu tahapan aja, kemudian kalau udah selesai di satu tahapan baru kita lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi dia itu sangat kurang untuk mengakomodasi perubahan kayak gitu. Katakanlah kita udah di tahap desain, terus ternyata ketemu klien, ternyata ada yang berubah requirement-nya. Nah, artinya kan kita harus kembali lagi ke atas kan, mengulang lagi apa namanya flow yang tadi dari atas ke bawah lagi kayak gitu sehingga dia ini agak sulit untuk bisa mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di tengah proyek kayak gitu. Nah, kemudian kritik yang lainnya itu adalah keterbatasan interaksi dengan klien. Jadi waterfall ini pada penerapannya itu bisa jadi kita ketemu kliennya di tahap requirement doang kayak gitu. Di tahap requirement ketemu klien, kita pengen tahu bikin apa, kemudian tanya-tanya mau bikin apa, udah dapet requirement dengan fiturnya, udah gitu udah lepas tuh hubungannya dengan klien. Nanti ketemu lagi pas masuk ke fase UAT ya atau user acceptance test, di mana kita mendemokan software yang udah kita buat ke klien dan itu mungkin jaraknya bisa sampai 3 bulan, 6 bulan kayak gitu baru ketemu lagi. Nah, itu kan pasti 3 bulan nggak ketemu terus tiba-tiba di demo ini ya, saya demo demo produk gitu ya, bukan di demo di jalan gitu ya. Demo produk terus pasti terkaget-kaget kan tuh ya, kok jadinya kayak begini gitu kan, padahal sebenarnya saya bayangin bukan kayak gitu. Nah itu berarti kan masalah tuh, ntar harus diulang lagi dari awal kayak gitu. Padahal produknya udah jadi. Dan di mana-mana mengubah sesuatu yang udah jadi itu pasti jauh lebih sulit dibandingkan mengubah sesuatu yang pasti setengah jadi. Jadi itulah kenapa em, metodologi waterfall ini udah jarang banget dipakai kayak gitu. Terus pengujiannya itu hanya di tahap akhir. Jadi emang benar-benar udah selesai, baru diuji, terus baru didemokan kayak gitu kan. Jadi risikonya itu besar lah. Risiko kegagalan proyek itu besar. Proses yang terlalu panjang sampai pada tahap produk terlihat. Nah, jadi tadi, jadi produknya itu baru bisa dilihat setelah udah selesai diimplementasi kan gitu dan itu waktunya mungkin bisa berbulan-bulan. Nah, kita nggak ada proses secara incremental ngelihat produknya sedikit-sedikit dan nggak ada proses reviewnya dulu sedikit demi sedikit. Tahu-tahu udah jadi 100% dan ternyata salah, nah itu harus diulang dari awal lagi kayak gitu. Jadi dengan adanya eh, karakteristik yang seperti itu, maka risiko kegagalan proyeknya itu jadi besar ya ketika di akhir proyek seperti itu. Nah, itulah kenapa waterfall mungkin udah nggak terlalu populer lagi di kalangan software developer kayak gitu ya. Mungkin masih dipakai untuk proyek-proyek yang skalanya mungkin kecil kan gitu ya. Hmm. Saya juga selama saya ngerjain proyek eh, mulai dari tahun 2015 itu ya saya di Badan Interaktif di Software House sampai sekarang kayaknya belum pernah lagi gitu ya, ketemu
implementasi waterfall yang seperti ini, begitu. Jadi emang benar-benar udah nggak dipakai lagi, kayak gitu, karena udah bukan tren lagi kayak gitu. Sekarang trennya itu kita sering ketemu dengan klien, sering update update progress, sering kasih delivery supaya nanti produknya itu bisa direview lebih cepat dan kita bisa dapat feedback lebih banyak sehingga tingkat kesuksesan proyeknya juga semakin tinggi kayak gitu. Nah, selain waterfall, kemudian ada yang namanya agile. Nah, agile ini merupakan pendekatan yang baru kayak gitu dari waterfall. Di mana kalau agile ini dia pendekatannya adalah mengedepankan fleksibilitas, terus keterlibatan pelanggan, keterlibatan klien itu secara aktif, kemudian kolaborasi tim yang intensif, dan produk delivery-nya dalam iterasi yang singkat. Beda dengan waterfall yang sekali iterasi itu kan bisa 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Jadi benar-benar produknya udah jadi seutuhnya baru bisa kelihatan. Dan itu resiko kegagalannya juga sangat besar. Karena bisa jadi dinamika proyek itu di tengah jalan tuh banyak yang berubah kayak gitu. Entah itu tiba-tiba si klien menerima mandat dari atasannya untuk tambahin fitur, atau ngeganti fitur, atau ngeganti bisnis prosesnya kayak gitu, atau flow-nya. Nah, itu semua kan jadi risiko gitu ya buat proyek kita. Makanya kita harus bisa mengadaptasi setiap perubahan-perubahan tersebut supaya nggak terlalu berpengaruh banyak sama proyek yang kita lakukan. Nah, kalau ciri-cirinya sendiri di metodologi pengembangan agile ini, yang pasti dia iteratif dan incremental. Jadi tahap testing itu setelah testing, kemudian dievaluasi, kemudian masuk lagi ke tahap requirement untuk fase yang berikutnya gitu. Jadi project itu dibagi menjadi beberapa fase gitu ya. Misalnya dibagi menjadi 10 fase development dan setiap fasenya itu pasti ada testing dan ada evaluasi. Jadi setiap fase itu kita udah bisa melihat produknya itu seperti apa, jadinya seperti apa. Jadi bisa dianalisis, bisa dievaluasi, dan bisa diberikan feedback sedini mungkin. Sehingga ketika nantinya ada kesalahan gitu ya, atau ada sesuatu yang perlu diubah, flow-nya perlu diubah, atau itu dampaknya itu jadi nggak besar gitu ya. Karena bisa dievaluasi terus di setiap tahap. Tuh. Dan ini metode pengembangan agile ini yang sekarang lagi maraknya dipakai kayak gitu. Jadi banyak yang dipakai metodenya seperti ini. Jadi proyek itu dibagi-bagi jadi kecil-kecil, kemudian setiap yang kecil-kecilnya itu nanti dijadiin satu satu apa namanya satu pekerjaan kayak gitu dan kemudian dievaluasi. Terus incremental. Jadi nanti 10% jadi, 20% jadi, 30% jadi, sampai 100% jadi, dan setiap incrementnya itu pasti akan dievaluasi gitu. Nah, dengan cara ini pastinya akan mengurangi risiko adanya perubahan yang sangat berdampak gitu ya di tengah-tengah proyek, dan sehingga akan menyebabkan tingkat kesuksesan proyek kita itu jadi lebih besar gitu sih. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Scrum. Nah, Scrum ini sebenarnya bukan metodologi pengembangan. Jadi Scrum ini framework gitu ya. Jadi framework itu kan kerangka kerja. Sama kalau teman-teman coding, bahasa pemrograman pakainya Java, tapi ada framework yang gitu yang udah include semuanya, sistem kerjanya udah ada, namanya Spring misalnya gitu. Atau teman-teman coding pakai PHP, ada frameworknya namanya Laravel, gitu, namanya Y gitu. Jadi framework itu yang mengumpulkan sistem kerja yang ada supaya jadi satu, dan kemudian memudahkan kita dalam mengeksekusi pekerjaan kita. Kalau dalam hal ini memudahkan kita dalam mengelola proyek kita kayak gitu. Nah, jadi ada Scrum. Di dalam Scrum itu kalau bisa teman-teman bisa lihat di gambarnya, terlihat ada namanya product backlog gitu ya, terus ada namanya sprint planning, ada sprint goal, terus ada sprintnya itu sendiri kayak gitu yang di tengah-tengah tuh daily scrum namanya. Kemudian ada
sprint review, dan kemudian ada sprint retrospective gitu. Jadi si Scrum ini merupakan framework kerja, atau framework kerja dalam pengembangan software dengan basisnya itu agile gitu. Jadi basisnya agile. Kenapa basisnya agile? Karena di sini ada iterasi dan ada incremental gitu. Jadi basisnya di agile. Nah, di Scrum itu sendiri, dia ada tiga peran utama ya. Yang pertama namanya product owner, yang kedua namanya Scrum Master, yang ketiga namanya dev team atau development team. Dev team ini nggak cuma programmer ya, jadi desainer pun itu masuk ke dev team. Terus tester itu masuk ke dev team. Nah, product owner ini bertanggung jawab untuk membangun backlognya. Jadi dalam Scrum itu nggak ada namanya project manager, adanya product owner. Yang gitu. Iya, secara filosofis beda kayak gitu ya. Tapi intinya dia yang ngelola projectnya kayak gitu. Nanti kalau mau tahu detailnya apa aja sih bedanya antara product owner dengan project manager ya, mungkin bisa dicek di webnya Scrum. Definisi dari product owner itu seperti apa, dan perbedaannya apa gitu. Nah, product owner itu dia bertanggung jawab untuk membangun backlog. Backlog. Nanti kita jelasin tentang backlog itu apa sebenarnya. Kemudian ada yang namanya Scrum Master. Nah, si Scrum Master ini dia yang menerapkan prinsip-prinsip Scrum-nya. Jadi dia yang paling tahu tentang Scrum. Dia itu kayak fasilitator gitu ya jadinya. Nah, nanti dia yang ngasih tahu. Kita sekarang Scrum planning dulu ya gitu. Terus nanti habis planning kita ada dari Scrum, kemudian ada apa namanya, ada sprint review, kemudian ada sprint retrospektif, itu nanti dia yang jadi fasilitatornya. Nah, jadi dia lah yang mengarahkan tim untuk dalam melakukan ini implementasi Scrum tadi kayak gitu. Nah, dalam Scrum sendiri itu ketika kita punya project gitu ya, misalnya project membuat aplikasi pengisian KRS gitu ya, KRS mahasiswa tuh, hmm, apa, mata kuliah kayak gitu kan ya. Nah, itu kan pasti banyak fitur-fiturnya yang harus dibuat. Nah, satu project itu kemudian didefinisiin apa aja yang ingin dibuat. Nah, apa-apa aja yang ingin dibuat itulah nantinya menjadi sebuah backlog gitu. Jadi dari sebuah project itu nanti akan menjadi ada banyak backlog. Nah, backlog inilah nantinya yang akan dibagi-bagi. Katakanlah ini tuh ada 10 ya. Ada 10 backlog. Berarti mungkin ada backlog 1, backlog 2 sampai backlog 10. Nah, nanti di sprint planning kita menentukan sprint 1 mau mengerjakan backlog nomor berapa aja, sprint 2 mau mengerjakan backlog berapa aja, dan sprint 3 mau mengerjakan backlog nomor berapa aja, kayak gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah tugasnya product owner. Dia mendefinisikan backlognya. Nah, kemudian di sini produk backlog itu adalah daftar prioritas dari semua fitur ya gitu. Jadi si backlog ini itu nggak cuma didefinisiin aja mau ngerjain apa, tapi sebenarnya nanti di dalam produk backlog ini dia itu kayak ada bobot, ada prioritas kayak gitu kan. Nah, karena nanti bobot dan prioritas inilah nanti yang menentukan si backlog ini mau dimasukin ke sprint 1, apa sprint 2, apa sprint 3 kayak gitu. Dan jumlah backlog yang akan dimasukin juga bergantung pada bobot dan pada prioritasnya kayak gitu. Nah, produk backlog ini merupakan satu-satunya sumber daftar pekerjaan yang harus dikerjakan sama beberapa pekerjaan langsung. Jadi tim itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang di luar backlog, kayak gitu. Apapun yang terjadi gitu ya. Jadi misal di dalam backlog itu nggak ada nggak ada pekerjaan membuat fitur lupa password misalnya kayak gitu ya. Nah, terus tiba-tiba developernya, web developernya ngide, ini kok ada login tapi nggak ada lupa passwordnya ya kayak gitu ya. Ya udah deh, gue buatin deh apa namanya
fitur lupa passwordnya, halamannya. Nah, itu dilarang kayak gitu. Kalau emang di backlognya nggak ada, maka jangan dikerjain. Ketika nanti ternyata ada pekerjaan yang lupa dikerjain, itu nanti akan dimasukkan ke dalam backlog, tapi harus melalui diskusi saat sprint review dulu, kayak gitu. Jadi pokoknya nggak boleh lah mengerjakan sesuatu yang di luar backlognya, kayak gitu. Jadi se-strict itu ya, kayak gitu, kalau misalnya di Scrum itu, kayak gitu. Karena prinsipnya itu dalam Scrum, eh, semua pekerjaan yang udah direncanakan ini itu udah apa eh, apa namanya udah diatur lah pengerjaannya gitu, sehingga nanti kalau ada pekerjaan lain yang di luar backlog tiba-tiba dikerjakan di dalam sprint, maka itu akan mengacaukan jalannya sprint. Bisa jadi malah backlog yang ada di sprint itu malah jadi nggak nggak dikerjain karena keburu kehabisan waktu gitu, karena kita mengerjakan sesuatu di luar backlog gitu. Nah, itu makanya nggak boleh. Kemudian ada produk backlog, itu biasanya didetailkan lagi kayak gitu ya. Jadi backlog items. Kayak misalnya membuat halaman backlognya itu membuat halaman login. Nah, itu kan mungkin biasanya mungkin ada banyak gitu ya itemnya. Membuat eh, halamannya, membuat API-nya, membuat apanya. Nah, itu semua didetailkan melalui backlog item tadi kayak gitu. Nah, jadi si product owner tuh akan mendefinisikan semua backlog tadi kayak gitu, dan backlog itemnya apa aja kayak gitu. Dan melisting ya, list semua backlognya kayak gitu, semua dari awal sampai akhir. Pokoknya produk ini akan selesai apabila semua backlog yang udah didefinisin tadi berhasil dikerjakan semua kayak gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada namanya sprint planning kayak gitu. Apa itu sprint planning? Nah, tadi kan di awal itu si product owner itu udah mulai ngerjain backlog kan, bikin backlognya yang banyak gitu. Nah, kemudian backlog ini kan pasti harus ditentukan mana yang mau dikerjain duluan, mana yang mau dikerjain belakangan. Penentuan itu ada di Scrum Sprint Planning. Dalam Scrum Sprint Planning ini, itu pesertanya ada Scrum Master, ada Product Owner, dan ada tim development juga. Mereka berdiskusi eh, dan membahas setiap backlog, bahkan backlog item yang ada. Nanti hasil diskusinya itu biasanya berupa bobotnya berapa nih? Satu, dua, atau tiga gitu. Semakin tinggi bobotnya berarti semakin susah ngerjainnya. Kemudian prioritasnya berapa nih? Satu, dua, tiga. Semakin tinggi prioritasnya maka dia harus dikerjain duluan. Nah, nanti dari bobot dan prioritas itulah baru bisa didefinisiin mana aja pekerjaan yang akan dikerjakan duluan, mana yang akan dikerjakan belakangan. Nah, itu semuanya ada di sprint planning. Seperti itu. Nah, nanti setelah semuanya udah dipilih, di sprint planning udah selesai, maka akan outputnya itu adalah tadi plotting antara backlog item dan sprintnya gitu. Mau ditaruh di sprint berapa. Nah, jadi disitulah sprint mulai berjalan tuh. Jadi udah sprint planning, backlognya udah ditentuin, mana aja yang mau dikerjain, mana yang masuk sprint satu, mana yang masuk sprint 2, dan mana yang masuk sprint 3. Nah, kemudian barulah dilakukan sprint gitu ya. Sprint itu kegiatan development-nya. Nah, di dalam sprint pada Scrum itu biasanya ada yang namanya daily Scrum. Daily Scrum itu apa? Daily Scrum itu biasanya kita pagi-pagi, nggak mesti pagi sih sebenarnya. Jadi setiap hari itu kita update update progress. Nah, update progresnya itu sebenarnya nggak banyak gitu ya. Ada yang bilang namanya daily Scrum, ada yang bilang namanya daily stand up, kayak gitu. Dan ini harusnya hanya berlangsung selama 10 sampai 15 menit aja kayak gitu. 10 sampai 15 menit gitu. Misalnya timnya ada 5 gitu ya. Ya udah cuma ditanyain gimana kerjanya, apa yang udah dikerjain, apa yang mau dikerjain nanti, apa yang udah dikerjain kemarin, dan ada kendala apa selama pengerjaan. Itu aja sih tanyain. Dan di situ nggak boleh diskusi lebih lanjut gitu ya. Ini ada problem nih, apa namanya?
API-nya error terus. Terus didiskusiin tuh di daily scrum. Oh iya, kenapa errornya? Oh, kira-kira harusnya digini. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena daily scrum itu tujuannya cuma update progress saja. Nah, nanti setelah daily scrum selesai, udah ditutup, barulah kalau mau ada diskusi teknis, baru silakan dilanjutkan kayak gitu. Nah, setelah daily scrum, biasanya scrum itu daily sprintnya itu berjalan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, kayak gitu. Tapi rata-rata sih biasanya 2 minggu satu satu sprint. Setelah 2 minggu development, ada testing, kemudian semuanya dilakukan dan nanti ada yang namanya sprint review. Nah, sprint review itu apa? Sprint review itu adalah sebuah event dalam Scrum ya, dalam sprint yang dilakukan setiap akhir sprint gitu. Jadi setiap akhir sprint misalnya setiap hari ke-14 itu kalau 2 minggu itu ada sprint review. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menginspeksi hasil pekerjaan yang udah dilakukan selama satu sprint tadi. Kemudian ada memberikan umpan balik atau feedback terhadap pekerjaan yang dilakukan selama sprint. Kemudian ada membuat perubahan atau penyesuaian pada produk backlog seiring dengan perkembangan situasi yang terjadi selama sprint. Nah, di sprint review ini nanti dilihat pekerjaannya udah selesai semua belum, dan pekerjaan ini didemoin. Jadi setiap sprint itu seharusnya produknya itu udah terlihat. Beda dengan waterfall gitu ya, ya produknya itu nanti baru terlihat ketika udah 3 bulan dan 6 bulan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di Scrum ini, karena dia menggunakan metode Agile, jadi setiap akhir sprint itu produknya udah kelihatan tuh, udah bisa dipakai, orang udah bisa login, karena sprint yang pertama kan login, bisa login, bisa nyoba login, oh berhasil, terus kalau login error kayak gimana gitu. Itu semua udah di demo ini udah bisa, kalau misalnya nggak ada masalah, berarti kita tinggal lanjut ke sprint berikutnya untuk mengerjakan backlog berikutnya. Tapi kalau ada isu, oh ada perubahan ini nih, perubahan flow atau ada perubahan requirement gitu kan dalam salah satu backlognya, maka itu didiskusikan, kemudian nanti backlognya ini akan dilanjutkan lagi di sprint yang berikut kayak gitu. Nah, dan itu kalau misalnya ada tambahan-tambahan kayak pekerjaan yang kelupaan tadi, lupa bikin fitur lupa password, nah itu didiskusikan di sprint review. Kayaknya kita lupa deh bikin sprint password. Oh iya, kalau gitu kita definisin sekarang backlognya, kita definisin bobotnya berapa, terus kita definisiin banyak prioritasnya, kemudian kita taruh di sprint berapa. Jadi di akhir sprint baru boleh dibahas tentang kerjaan tambahan itu. Nah, pesertanya itu siapa aja? Pesertanya ada tim development, ada Scrum Master, ada Product Owner, kemudian ada stakeholder. Begitu, ini yang penting gitu ya. Jadi klien, setiap akhir sprint itu, sprint review, klien itu pasti harus diajak supaya dia bisa ngelihat, oh ini sesuai yang dimaksud sama si kliennya nggak gitu. Terus kalau ternyata ada yang masih miss, oh saya mintanya nggak kayak begini, harusnya kayak begini. Nah itu kan di sprint review itu kelihatan dan nanti bisa dibahas lagi perubahan dari backlognya seperti itu. Nah itu ya, jadi setelah sprint itu nanti ada namanya sprint review. Nah terakhir itu ada namanya sprint retrospektif. Si sprint retrospektif itu dia adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir iterasi atau sprint dalam kerangka kerja Scrum gitu. Jadi setelah sprint, kemudian sprint review, itu sprint tuh berarti selesai tuh. Sprint satu udah selesai. Nah, sprint satu udah selesai, kemudian ada setelah sprint itu udah ditutup, kita udah di closing, sprintnya ditutup. Nah, maka setelah ditutup itu ada namanya Scrum retrospektif. Retrospektif itu ini apa? Retrospektif itu apa sih? Mengevaluasi kayak gitu ya, mengevaluasi diri kayak gitu ya. Jadi Scrum retrospektif itu adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir setiap sprint atau iterasi dalam kerangka kerja Scrum. Nah, retrospektif itu tujuannya untuk mengevaluasi kinerja tim dan proses pengembangan, serta untuk mengidentifikasikan peluang perbaikan. Gitu. Jadi
di Scrum retrospektif itu biasanya nanti Scrum Master-nya nanya, gimana apa namanya, selama sprint berjalan kemarin ada hal yang baik atau hal yang kurang baiknya apa gitu. Terus apa yang perlu dipertahankan kira-kira, terus apa yang perlu diimprove gitu. Misal kemarin tuh lagi sprint satu kemarin, kayaknya tim development ngerjainnya terlalu lama, jadi testernya cuma kebagian 1 hari untuk ngetes. Nah, jadi harusnya sprint berikutnya mungkin tester bisa di apa namanya, diberikan waktu yang lebih lenggang gitu kan untuk ngetes. Jadi developernya ngerjainnya nggak boleh lebih lama lagi. Nah itu ada di Scrum retrospektif kayak gitu. Masukan-masukan pada terhadap tim kayak gitu kan, gimana supaya si tim ini bisa berkembang lebih baik lagi dan kerjanya lebih efektif lagi kayak gitu. Apapun sih kayak gitu ya, apapun. Termasuk misalnya kayaknya kemarin kita kurang cemilan kayak gitu ya. Jadinya apa namanya, banyak yang selama kerja itu banyak yang bolak-balik ke warung gitu kan, ngambil apa, beli cemilan kayak gitu. Nah itu pun bisa jadi masukan juga gitu kan. Jadi nanti si Scrum Master-nya akan menyediakan cemilan gitu kan sama sprint kayak gitu supaya developer yang nggak kabur-kaburan gitu ke warung gitu. Itu sesuatu yang sah-sah aja gitu ya, selama eh, apa, cemilan itu ternyata emang bisa meningkatkan efektivitas tim. Jadi agak unik sebenarnya kerjanya Scrum Master sih kayak gitu ya. Nah, makanya sebenarnya Scrum Master suka dibilang kayak kacung gitu. Soalnya dia emang nggak terlibat dalam development langsung, tapi tujuannya coba buat menghalau ini ya, menghalau menghalau apa, eh, hambatan-hambatan kayak gitu ya. Serta gimana caranya supaya tim ini bisa lebih efektif lagi gitu. Termasuk menyediain cemilan, misalnya kayak gitu. Terus bikinin kopi kayaknya nggak sih, kalau nggak sampai se ekstrem itu kayak gitu. Apa, membantu nge-follow up ke pihak manajemen misalnya kayak gitu kalau ada isu kayak gitu. Nah itu kerjanya si Scrum Master. Nah, kemudian di Scrum retrospektif ini juga memberikan kesempatan pada tim untuk melakukan introspeksi terhadap sprint yang baru saja berlalu, mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Itu yang tadi saya dijelasin ke dia, kayak gitu. Nah, itu Scrum retrospektif. Nah, si Scrum retrospektif ini biasanya nanti dibawakan atau diarahkan sama si Scrum Master-nya gitu. Jadi Scrum Master itu kayak jadi pembawa acaranya gitu ya, jadi kayak MC-nya. Nah, nanti dia yang mengatur jalannya Scrum retrospektif tadi. Nah, jadi itu nanti kalau bisa digambar ini kan dari sprint retrospektif balik lagi ke sprint lagi, ke sprint planning lagi, kemudian nanti untuk menentukan mau ngambil pekerjaan yang mana, kemudian baru dimulai sprintnya lagi. Nah, terus itu berputar gitu ya siklusnya sampai nanti pekerjaannya selesai semua untuk 100%. Nah, itu metodologi yang digunakan ya. Hmm, Sebenarnya yang saya jelasin sekarang ini belum terlalu detail, karena ada banyak banget hal-hal yang apa namanya, yang apa ya, yang dibahas gitu di Scrum, terutama terkait metrik gitu ya. Jadi sebenarnya tadi kan ada sprint review, ada sprint retrospektif ya. Sebenarnya waktu sprint retrospektif itu ada metriknya, ada metrik itu ada ukuran yang biasanya digunakan kayak velocity, terus burn down chartnya kayak gitu. Nah, velocity sama burn down chart itu biasanya jadi metrik buat evaluasi gitu kan. Seberapa banyak sih apa namanya, tingkat keberhasilan dari sprint itu dilihat dari metrik burn down chartnya sama dari velocity metriknya gitu. Nah, itu mungkin kalau teman-teman penasaran bisa langsung lihat-lihat di websitenya scrum.org. Nah, yang berikut ini Kanban. Jadi Kanban ini framework juga.
Sebenarnya si Kanban ini bukan framework untuk software development, tapi dia software apa framework yang diadaptasi dari Toyota. Toyota itu kan perusahaan manufacturer ya mobil gitu. Nah, Kanban ini diadopsi sebenarnya diadopsi, diadaptasi gitu ya ke dalam project management kayak gitu. Jadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengelola task atau mengelola item-item kerjaan yang ada di dalam software development. Nah, Kanban ini lebih simpel sebenarnya dari Scrum karena dia nggak ada role khusus kayak Scrum Master, Product Owner kayak gitu. Fokusnya dia itu adalah gimana caranya supaya satu pekerjaan itu bisa lancar, mulai dari to do sampai ke in progress sampai ke done, sampai ke testing kemudian langsung statusnya itu berubah jadi done kayak gitu atau selesai. Nah, beberapa aspek kunci dalam framework Kanban ini antara lain pertama yang pasti papan Kanban. Papan Kanban ini gampang banget bikinnya gitu ya. Cuma bisa pakai karton atau pakai papan tulis gitu kan atau di meja juga bisa gitu. Atau mau beli papan Kanban gitu kan di e-commerce gitu kan yang udah tinggal tempel doang. Nah, itu juga banyak dijual. Kemudian ada kartu Kanban. Nah, biasanya kartu Kanban ini nggak perlu spesifik sih. Yang paling sering digunakan tuh sticky notes biasanya. Sticky notes itu kan warna-warni. Dan setiap warnanya nanti eh, nunjukin tipe kerjaan kah gitu atau nunjukin fitur atau nunjukin apapun kayak gitu. Nah, kemudian ada workflow-nya. Jadi kita harus nentuin workflow-nya nanti di Kanban tuh mau apa dari to do, in progress, ada langsung ke done atau ada testing dulu, ada review dulu kayak gitu baru done atau ada apa gitu. Pokoknya workflow-nya itu semua kita yang nentuin. Tapi biasanya yang paling simple workflow-nya itu ya cuma to do, in progress, testing dan itu doang sih. Nah, tapi kalau saya di kantor biasanya ditambahin sebelum testing itu ada namanya need to test. Jadi karena kan biasanya kalau misalnya udah in progress, kemudian udah selesai, belum tentu langsung di testing kayak gitu ya. Karena bisa jadi si testernya itu lagi ngetesting fitur yang lain kayak gitu. Jadinya ditaruh dulu di dalam buffer yang namanya need to test gitu. Jadi itu kayak to-do-nya si tester kayak gitu sih. Nah itu tapi bebas sih implementasinya macam-macam. Eh, Tergantung kebutuhan aja gitu. Mana yang memudahkan buat teman-teman kayak gitu. Kemudian ada batasannya. Jadi bedanya Kanban dengan Scrum, si Kanban ini dia punya batasan di work in progress. Nah, kita harus nentuin pokoknya yang ada di kolom work in progress itu nggak boleh lebih dari 5 kayak gitu. Kenapa si Kanban ini membatasi work in progress? Karena kalau work in progress-nya kebanyakan, artinya pekerjaannya jadi tidak fokus gitu. Jadi khawatirnya banyak yang in progress, tapi jadi kelamaan gitu, selesainya kelamaan karena kerjanya nggak fokus karena terlalu banyak yang dikerjain. Makanya biasanya work in progress itu dibatasin. Jadi kalau misalnya di kolom work in progress masih ada 5, berarti kita nggak boleh nambahin kerjain ke work in progress dulu gitu. Buat fokus nyelesain yang dari work in progress-nya itu pindah ke testing kayak gitu. Nanti kalau udah kosong lagi, work in progress-nya baru bisa masukin lagi kayak gitu. Nah, kemudian continuous delivery ya kayak gitu. Sebenarnya kalau continuous delivery itu lebih ke arah ini aja sih, pengaturan workflow-nya. Gimana caranya supaya dari to do pindah ke in progress dan pindah ke testingnya itu bisa apa namanya sedinamis mungkin kayak gitu. Kemudian ini full system tadi pemulihan kendali itu lebih ke arah tadi eh, perubahan antara sistemnya itu dia perpindahannya harus dari to do itu harus ke in progress, nggak boleh dari to do itu ke done kayak gitu. Jadi bergeraknya itu si kartu Kanban itu harus sesuai dengan workflow yang udah ditentukan kayak gitu. Nah itu Kanban gitu.
Jadi contohnya teman-teman bisa bikin kayak gini. Jadi bikin beberapa kolom, ada namanya to do, work in progress, ada testing, sama ada done. Kemudian nanti kalau di Scrum itu kan ada backlog ya. Nah, kalau di Kanban ini nggak ada istilah backlog, pokoknya list kerjaan aja gitu, bebas kayak gitu ya, nggak ada istilah-istilah backlog atau apapun. Pokoknya list kerjaan yang mau dikerjain. Nah, itu semua ditaruh dalam to do. Nah, nanti masing-masing orang akan memindahkan yang dari to do ini ke work in progress untuk berarti dikerjainnya sama dia. Nah, biasanya kita pakai warna gitu ya. Nah, warna itu bisa menentukan. Misalnya Salman warna kartunya merah, Beta warna kartunya hijau, terus Alfian warna kartunya kuning, misalnya gitu. Jadi semua pekerjaan yang warnanya merah itu ditujukannya untuk Salman gitu, yang warnanya hijau itu ditujukan untuk Beta. Nah, semuanya uh, itu kalau di definisinya warna itu untuk orang gitu ya. Tapi bisa jadi warna itu untuk tipe fitur. Merah itu untuk semua yang berhubungan dengan fitur login. Nah, hijau itu semua yang berhubungan dengan fitur dashboard, misalnya kayak gitu. Terus kuning itu semua yang berhubungan dengan fitur eh, misalnya laporan kayak gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Pokoknya terserah bebas, nggak ada aturan yang baku sebenarnya dalam implementasikan brand tersebut gitu. Mana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan mana yang memudahkan kita. Nah, nanti setiap kartu tugas itu akan dipindahin semuanya. Ada yang ke work in progress, ada yang nanti udah selesai dimasukin ke testing, yang udah selesai testing itu kemudian masuk ke done kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sih flow-nya Kanban. Dan ini jauh lebih simple dan lebih mudah untuk diimplementasi, terutama untuk em, proyek-proyek yang skalanya kecil kayak gitu ya. Dan ini cukup populer juga nih sekarang kayak gitu. Apa-apa semuanya dibawa ke Kanban gitu kan. Rapat di organisasi lagi mau bikin program kerja atau lagi mau bikin apa gitu, semuanya dibikinin Kanban kayak gitu. Jadi udah lumayan cukup populer juga nih Kanban gitu. Dan pasti untuk Kanban ini cocok nggak cuma buat ini ya, nggak cuma buat software development aja, tapi buat apapun itu bisa pakai Kanban tadi kayak gitu. Nah, jadi apalagi untuk skala project yang kecil ya, ini mudah sih. Dan toolsnya udah banyak sih, yang gratisan juga banyak, kayak misalnya Trello, kayak gitu, itu juga ada. Atau kalau mau bikin Kanban board bisa pakai Notion, gitu. Nah, nanti di pertemuan yang ketiga, besok insya Allah nanti saya akan coba kenalin beberapa tools yang biasa digunain gitu untuk Scrum dan Kanban tadi kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa pakai. Toolsnya gratis sih. Oke, nah apa perbedaan Scrum sama Kanban? Jadi kalau misalnya yang tadi udah kita jelasin, Scrum itu memiliki jangka waktu yang spesifik, namanya sprint. Nah, sprint itu biasanya udah 1 minggu atau 2 minggu per sprintnya. Sedangkan Kanban itu sebenarnya nggak ada jangka waktu spesifiknya. Pokoknya yang penting mindahin kerjaan dari to do ke in progress, ke testing, ke done, udah terus kayak gitu. Waktunya nggak ada batasan waktunya kayak gitu. Mungkin kesepakatan aja nanti dievaluasi setiap sebulan sekali aja Pak. Nah, kemudian Scrum itu punya peran-peran spesifik ya, seperti Scrum Master, Product Owner, Team Development kayak gitu dalam menjalankan setiap aktivitas Scrum-nya. Nah, sedangkan Kanban itu nggak ada peranan khususnya gitu. Jadi semua anggota itu bertanggung jawab untuk memantau dan memindahkan pekerjaan melalui beban Kanban tadi. Nah, kemudian terakhir, Scrum itu tidak memiliki limitasi dalam pekerjaan work in progress. Pokoknya semua yang udah didefinisiin waktu sprint planning dan diambil pada sprint tersebut, silahkan dikerjakan semuanya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya di Scrum sendiri kan nggak dijelasin gimana caranya si sprint apa ya, si backlog ini, gimana mekanisme kerja backlog itu, gimana cara mengelola pekerjaan yang ada di backlog dan mendefinisikan mana yang selesai, mana yang belum gitu. Nah, biasanya sebenarnya di Scrum sendiri itu
pas waktu sprintnya itu bisa digunakan Kanban juga kayak gitu. Jadi Kanban itu untuk mengelola backlog item ini, supaya kita tahu mana backlog yang udah dikerjain, mana yang belum dikerjain gitu, dan itu pakai Kanban. Jadi hybrid gitu ya. Nah, paling itu aja sih eh, dari saya terkait Scrum dan Kanban tadi sama waterfall. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Salman atas paparannya. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya tentang yang tadi sudah disampaikan. Boleh langsung on mic begitu, atau tulis juga di chat juga boleh. Silakan. Hmm, Tadi yang slide terakhir, sekarang memiliki jangka waktu yang spesifik 1 sampai 2 minggu per sprint gitu. Nah, kita kemarin di kelas nyobain sih, tapi cuma sampai ke desain sprint yang menentukan misi atau challenge-nya gitu. Tapi habis itu saat udah menentukan tujuan atau scope-nya gitu mungkin ya. Terus habis itu saat ternyata kelemahan mungkin ya, atau mungkin dalam proses memahami masalah yang akhirnya apa yang mau harus dikerjakan secara spesifik, itu tuh masih banyak banyak kendala. Maksudnya kendalanya karena belum langsung terjun ke usernya butuhnya apa begitu. Nah, mungkin Pak Salman bisa ngasih saran, atau mungkin apa sih yang seharusnya saat ketemu user. Misalnya contoh, teman-teman di sini tuh menyelesaikan beberapa case yang ada di fakultas gitu. Yang kita kemarin masih pakai Google Form, kita mau buat dijadiin satu integrasi aplikasi yang jadi satu gitu. Misalkan contoh paling sederhana ngurus surat administrasi mahasiswa lah gitu. Nah, di jangka waktu yang singkat ini, yang sampai semester ini harus selesai, kira-kira kalau misalkan menggunakan Scrum atau mungkin menggunakan Kanban atau menggunakan metodologi yang lain yang tadi sudah disampaikan, sebagai leader atau tadi maksudnya PM-nya di masing-masing kelompok tuh harus mengutamakan yang mana dulu gitu mungkin ya, atau bekerja sesuai tugas yang ditetapkan di awal tuh ngontrolnya biar tidak terlalu jauh gitu. Jadi nanti waktu akhir semester nggak seadanya aja gitu, tapi sesuai target yang challenge tadi, yang misi yang sudah ditetapkan itu tercapai. Mungkin itu sebagai awalan, Pak Salman, yang Oke, sebenarnya nggak tahu ya, ini saya nangkapnya benar atau enggak. Kalau yang saya tangkap itu gimana caranya supaya em, project yang udah dijalankan ini itu hmm, bisa termonitor dengan baik kayak gitu, hmm, sehingga nanti di akhir semester hasil yang hmm, diperoleh itu memuaskan kayak gitu ya, nggak cuma terjadi doang kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya terkait monitoring sendiri itu kan kalau di Scrum itu atau di Agile ya, di Agile sendiri dia kan prinsipnya incremental, yaitu iteratif dan incremental. Jadi memang biasanya em, teman-teman itu perlu menentukan tuh pekerjaan ini akan dibagi menjadi berapa iterasi kayak gitu. Katakanlah mau jadi 5 iterasi, dan setiap iterasi itu biasanya punya goal atau punya target kayak gitu ya. Jadi di iterasi pertama apa aja yang udah jadi, di iterasi kedua apa aja yang udah jadi, terus di iterasi ketiga itu apa aja yang udah jadi. Nah, nanti di setiap iterasi itu kan ada review kayak gitu ya. Nah, kalau di Scrum itu kan ada namanya sprint review kayak gitu.
Nah, dalam review ini kan nanti pasti ada stakeholder. Nah, stakeholdernya itu mungkin dalam kasusnya di kampus tuh misalnya dosen kayak gitu ya. Jadi dosen itu kan pasti akan mengevaluasi itu. Misal mau dibikin iterasinya itu setiap 1 minggu misalnya kayak gitu ya. Jadi setiap 1 minggu gitu, setiap hari Jumat itu nanti ada review dan nanti di review nih udah sesuai belum dengan targetnya. Kalau misalnya belum sesuai dengan targetnya, terus problemnya apa kayak gitu. Terus nanti kalau udah ketahuan problemnya apa, mau solusinya itu seperti apa kayak gitu supaya nanti di iterasi berikutnya itu targetnya itu bisa tercapai. Jadi lebih ke arah ininya sih, proses reviewnya sih. Kalau misalnya kita mau project-project yang dikerjain itu bisa sesuai dengan harapan kita dan nggak asal jadi, itu perlu dilakukan adanya apa namanya iterasi-iterasi tadi dan di setiap iterasi itu pasti harus direview kayak gitu. Nah, tapi untuk bisa menyamakan ekspektasi untuk setiap iterasinya maka dibutuhkan adanya target tadi kayak gitu ya. Jadi target di setiap iterasi itu apa aja kayak gitu. Di iterasi pertama targetnya apa, iterasi kedua targetnya apa gitu. Jadi nah, kita bisa mengukur kira-kira realistis nggak nih? Kalau nggak realistis berarti rencana iterasinya perlu diubah begitu ya. Jadi targetnya lebih diturunin lagi kayak gitu. Lebih ke arah sana sih ke proses iterasinya yang paling penting. Gitu sih berita. Oke, oke, akan kita coba gitu. Kemarin baru iterasi pertama buat menentukan apa saja yang mau dibuat batasannya, skopnya sama baru oret-oretan ini alur aplikasi dari atas dari depan sampai terakhirnya nanti kayak gimana. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih bersama Pak Salman. Tadi tentang beberapa metodologi sudah disampaikan gitu. Boleh di chat atau boleh langsung on mic juga. Kalau di dunia industri, dan itu metode-metodologi yang pengembangan seperti ini tuh yang menentukan kita pakai Scrum, kita pakai Kanban, kita pakai yang lain-lain begitu. Itu seperti apa Pak Hamid? Maksudnya yang menentukan ini dari pihak manajemennya atau pihak Hmm. leadernya atau Hmm. bisa jadi ada usulan dari tim yang kata ini singkat kita pakai Scrum nih gitu Hmm. atau seperti apa begitu. Ya, kalau misalnya penentuannya sendiri sih biasanya pasti dari pihak manajemen biasanya kayak gitu ya. Karena kan kita pengen di organisasi itu metodologi pengembangan itu kan pasti harusnya sama kan kayak gitu kan. Nggak mungkin nanti kita punya dua tim development, tim pertama pakai waterfall, tim kedua pakai Scrum kayak gitu. Nah itu kan aneh jadinya kayak gitu ya. Jadi membingungkan. Jadi yang pasti harus seragam. Dan biasanya penentuan metodologi ini itu pertama pasti datangnya dari manajemen. Kemudian habis dari manajemen pasti ini kan apa persetujuan atau kesepakatan dari tim juga kayak gitu. Nanti biasanya misal kalau di awal-awal gitu ya, misalnya di perusahaan baru misalnya kayak gitu ya, biasanya pakai waterfall, terus kita mau nyoba pakai Scrum. Yaudah yuk kita coba pakai Scrum. Ya udah kita jalanin pakai Scrum. Tapi ternyata setelah dievaluasi, nah misalnya kayaknya rumit ya kayak gitu ya. Nah itu biasanya suka di apa namanya di tweak di apa diubah-ubah dikit kayak gitu ya. Hmm. Mekanismenya, terus peran-perannya, oh ya udah nggak usah pakai Scrum Master misalnya kayak gitu. Jadi Scrumnya jadi bukan Scrum yang full gitu ya, Scrum ala-ala gitu. Tapi yang penting sebenarnya tujuannya itu adalah bukan menjalankan Scrumnya, tapi tujuannya itu adalah gimana caranya supaya
project-project yang berjalan ini itu bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu sih. Jadi kadang tuh pakai Scrum dikit-dikit gitu, Scrumnya cuma ngambil backlog sama ngambil sprintnya doang, terus flow kerjanya pakai Kanban misalnya kayak gitu. Jadi banyak di otak-atik gitu sih. Karena sesuai dengan size ukuran organisasinya juga, terus ruang lingkup proyeknya juga gitu ya, proyeknya besar apa kecil. Dan sama biasanya ya kapasitas dari si ininya, kapasitas dari setiap member yang ada di organisasinya itu sih. Kesepakatan intinya sih biasanya. Tentang keadaan. Iya, berarti jawabannya iya itu Wahyu nanya tergantung keadaannya yang dimaksud ininya juga ya, anggota timnya juga sama scope yang dikerjakan. Ya, karena kan anggota Waktu timnya biasa nggak pakai Scrum kayak gitu. Karena nanti terus kita punya Scrum Master nggak sebenarnya di organisasi itu. Karena kalau kita baru pakai Scrum tapi nggak dibantu sama Scrum Master, biasanya kan akan banyak kebingungan tuh. Karena nggak ada yang bantu kayak gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, ya jadinya Scrum yang dijalanin cuma hal-hal aja kayak gitu, cuma Scrum-Scruman gitu. Tapi kalau misalnya kata teman saya yang Scrum benar-benar Scrum Master ya kayak gitu, dia ada certified Scrum Master. Maksudnya ya harusnya nggak boleh kayak gitu ya, karena setengah-setengah. Tapi kalau buat saya lebih oportunis gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya kerjaan-kerjaan yang ada itu, proyek itu selesai dengan baik gitu ya. Walaupun Scrumnya masih setengah-setengah kayak gitu, ataupun masih campur-campur kayak gitu, pakai Kanban juga, pakai Scrum juga kayak gitu. Tapi yang penting proyeknya berjalan dengan baik. Ya itu sih goal utamanya, harusnya itu. Nah, kita lebih ke arah proyeknya gitu, bukan ke metodologinya. Kan metodologi itu buat ngebantu aja kayak gitu. dan nih kalau misal misal apa sih posisinya sebenarnya kita kenal sih secara teori gitu ya teman-teman di sini tadi metodologi yang digunakan tuh ini gitu. Tapi dalam prakteknya di kelas atau di mata kuliah sebelumnya itu teman-teman belum langsung terlibat gitu, belum merasakan kalau pakai waterfall, pakai agile, scrum, sama kanban tuh efek dari apa, perubahan pekerjaan gitu atau pola kerjanya itu Hmm. belum langsung apa ya, belum punya pengalaman di situ gitu. Nah, gimana caranya teman-teman yang ada setelah tahu teorinya tadi yang disampaikan Pak Salman tuh, misalkan nanti teman-teman sudah keluar dari kampus terus ke dunia aslinya di software engineering, itu tuh cara efektif biar bisa memahami begitu ya. Misalkan tadi ada istilah Scrum Master, saat diminta buat satu iterasi itu atau gimana ya, pertanyaannya itu apa yang paling signifikan di antara beberapa metodologi pembangunan software tadi itu yang akhirnya bisa memilih, oh ini mah pakai agile bisa nih, atau ini mah pakai kanban lah yang efektif gitu gitu. Ada ada apa ya, ada gambarannya kah gitu. Soalnya semakin kesini begitu biasanya waktu lihat skripsinya mahasiswa, kalau nggak waterfall ya prototype, tapi prototype rasa waterfall. Udah ada yang masuk agile tapi yang nggak terlihat bedanya secara signifikan agile-nya. Terus kalau misalkan dia ngeklaim pakai scrum, lagi-lagi dikerjakan tidak dilibatkan gitu dengan, karena ngerjainnya ya sendirian gitu, harusnya seperti apa gitu. Mungkin bisa Ya. beri Hmm. gambaran gitu Pak Salman. Ya, jadi sebenarnya kan kalau Apa maksudnya kalau di lapangan kalau ya ada Scrum atau cara yang Agile,
cepat Scrum, iya, Agile atau Kanban itu kan ini mengadopsi. ya, apa namanya, dia Mm, memang diperuntukkan untuk kerja tim kayak gitu ya. Jadi memang kalau misalnya pekerjaannya sendiri itu em, memang agak sulit kayak gitu untuk mengadopsi apa namanya metodologi-metodologi tadi kayak gitu. Karena kalau misalnya dia sendirian berarti kan nggak ada role yang lain kan kayak gitu kan. Masa dia bikin backlog sendiri, dia sprint planning mm, sendiri, terus dia nentuin apa namanya, nentuin sprint review sendiri gitu kan, terus sprint retrospektifnya juga sendiri gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin juga gitu kalau misalnya memang single kontributor kayak gitu, eh, dia pakai Scrum kayak gitu. Jadi agak sulit memang kalau misalnya kerjanya emang sifatnya individual kayak gitu. Nah, jadi Scrum atau Kanban itu memang dia lebih cocok untuk pekerjaan yang sifatnya tim kayak gitu. Dan tujuannya itu untuk memperlancar atau merapihkan mm, mekanisme atau workflow dari pekerjaannya kayak gitu. Jadi memang biasanya sih kalau ada kerjaan-kerjaan tim aja sih kalau misalnya mau dipakein Kanban atau Scrum itu. Tapi kalau misalnya untuk yang pekerjaan individual itu agak susah memang kalau misalnya untuk kayak Scrum atau Kanban sih. mm. Oke. Silakan, ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, silakan Salman. Salman. Baik, izin masuk ya Ibu Peter dan juga Kak Salman. Saya izin bertanya, waktu semester ini pun saya kan pernah belajar di studi independen ya Pak tentang produk manajemen dan juga memang membahas Scrum juga Kanban ini. Nah, mungkin izin bertanya Pak, untuk papan Kanban sendiri ini apa aja sih Pak untuk jenis-jenis softwarenya? Dan juga apakah ada software atau tools untuk bisa uji coba yang terapkan metodologi untuk Kanban? Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Oke, untuk tools sendiri sebenarnya ada beberapa tools gitu ya untuk Kanban yang itu gratis dipakai. Untuk pertama tuh ada namanya Trello, terus yang kedua ada namanya Notion kayak gitu. Yang umum digunakan dan bisa langsung digunakan tanpa harus diutak-atik itu biasanya Trello sih. Eh, jadi teman-teman mungkin bisa apa namanya ngelihat itu buka di browser gitu kan namanya Trello, tulisannya TRELLO gitu ya, Trello. Nah dia itu emang biasa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan Kanban karena dia langsung sistemnya itu ada kartu-kartu kayak gitu yang bisa kita isi nanti dengan nama pekerjaan kita, terus nanti dia ada kolom-kolomnya yang bisa kita definisikan juga mana yang kolom to-do-nya, mana yang kolom in progress, dan mana yang kolom finish-nya atau done-nya kayak gitu sih. Itu sih kalau misalnya software yang bisa dicoba paling Trello sih kalau yang paling gampang itu. Besok mungkin saya akan bahas itu ya lebih detail lagi dengan terkait software-software yang biasa digunakan untuk Kanban dan apa namanya Scrum tadi. Ada Trello, ada Notion, ada Jira kayak gitu ya. Kalau di perusahaan sendiri sebenarnya kalau levelnya agak besar, biasanya pakainya Jira. Tapi Jira itu agak kompleks pakainya kayak gitu. Dan dia memang support untuk Scrum, workflow untuk Scrum kayak gitu. Tapi memang agak kompleks cara pemakaiannya kayak gitu. Jadi kalau untuk keperluan proyek-proyek yang kecil dan apa mau dipakai tanpa harus belajar dulu dengan apa waktu belajarnya itu nggak banyak kayak gitu, bisa langsung pakai gitu, login langsung bisa pakai dan kita langsung ngerti itu Trello tadi gitu. Kalau Jira kayaknya kita butuh waktu dulu untuk memahami ini menu ini untuk apa kayak gitu kan, terus nanti mekanismenya kayak gimana kayak gitu. Karena itu softwarenya enterprise kalau yang Jira.
Jadi emang agak kompleks. Itu sih paling. Oh iya, baik Pak. Berarti pada umumnya memakai Trello ya Pak. Nah, Kebetulan terus kemarin juga di studi independen pakainya Trello sih Pak. Jadi sama. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Oke. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Oke, silakan Wanda. Halo Pak, perkenalkan nama saya Taufik Ramdan, saya dari Informatika. Saya ingin bertanya Pak, karena sekarang itu kan banyak ya fenomena di mahasiswa Informatika itu, mereka yang kurang pandai ngoding itu, mereka jadi lari ke bidang product management gitu. Nah, sedangkan saya kan pernah membaca-baca ya di Twitter ya, kayak katanya kalau kalau kita mau jadi product management itu, misal jadi PM-nya tuh di bidang teknologi gitu, kita harus setidaknya paham gitu atau pernah bekerja di bidang teknologinya. Bisa kita pernah jadi software engineer sekitar setahun 2 tahun gitu. Baru kita bisa jadi PM di bidang teknologi gitu. Nah, untuk eh, tanggapan seperti itu tuh bagaimana ya Pak? Mungkin itu aja saja pertanyaannya Pak. oke, ya, saya sepakat sih. Sebenarnya produk em, product manager misalnya gitu ya, atau product owner, kalau levelnya bukan junior atau associate gitu ya. Karena biasanya ada beberapa perusahaan itu yang membolehkan fresh graduate itu langsung jadi product owner, tapi levelnya jadi junior product owner. Nah, itu diperbolehkan kenapa? Karena nanti biasanya dia bakal di dibarengin sama si senior product ownernya. Jadi kayak jadi asistennya product owner. Nah, jadi bisa sekalian belajar juga gitu kan tentang produk gitu. Nah, kenapa kalau misalnya mau jadi product owner dia harus punya pengalaman di bidang software development? Karena kan si product owner itu nanti dia harus mengelola tim yang isinya developer kayak gitu ya. Dan dia harus bisa nyambung tuh ketika kita mau ngebangun produk. Yang namanya produk itu kan misal di Android itu sebenarnya teknologinya pakainya apa aja sih kayak gitu kan. Terus biasanya kalau ngembangin Android itu problemnya itu apa aja kayak gitu. Nah, itu si product owner kan harus tahu gitu karena nanti itu bisa jadi bahan yang akan jadi pertimbangan saat dia itu membuat backlog atau backlog item pada produk Android-nya itu kayak gitu. Atau di web itu biasanya produknya seperti apa sih kayak gitu. Web itu biasanya apakah nanti kan web ada yang butuh pakai API, apakah ada webnya yang cuma apa namanya monolitik gitu kan kayak pakai Laravel atau pakai UI framework gitu. Nah, semuanya itu kan harus ada pengalaman dulu ya kayak gitu ya. Pernah terlibat dalam pekerjaan itu sehingga tahu apa aja yang harus dibuat dan apa aja yang harus dipertimbangkan sehingga nantinya itu akan membantu kita untuk menentukan gitu dan mengelola tim development kita gitu kan ketika kita menjadi product owner tadi gitu. Karena kalau pengalaman saya sih biasanya sebenarnya developer itu juga gimana ya kadang itu punya pikiran kalau misalnya si product owner itu nggak tahu apa-apa tentang tentang development itu jadi kayak apa ya jadi kayak trustnya itu berkurang kayak gitu ya. Nah, kalau dia melihat misalnya dia megang sebuah produk Android kayak gitu kan, tapi dia nggak tahu apa-apa tentang Android kayak gitu kan. Dia nggak tahu kalau Android itu butuh apa aja yang dibikin kayak gitu. Nah, itu biasanya si developer Android itu suka kesel tuh kayak gitu. Karena kan nanti semua pekerjaan itu kan ditentukan sama si product owner kayak gitu kan. Sementara product owner sendiri nggak paham tentang Android kayak gitu kan. Nah, jadi seolah-olah kayak si product owner itu cuma nyuruh-nyuruh si Android developernya doang tanpa tahu sebenarnya apa yang harus dia kerjain kayak gitu. Jadi memang
sebenarnya kebanyakan product owner itu biasanya harus punya pengalaman di ini sih di bidang pengembangan dulu kayak gitu. Baik itu misalnya di web atau di Android itu nanti tergantung dari produk yang mau dibikin ya kayak gitu. Supaya nggak perlu dalam gitu ya, nggak perlu jadi expert, tapi yang penting dia pernah pernah terlibat aja, pernah tahu gitu kan, dan setidaknya ketika bikin aplikasi Android itu apa aja yang harus dibuat gitu kan, terus apa namanya, eh, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa kan, gitu, apa tantangan-tantangan yang biasa dihadapi ketika pengembangan produk Android itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang biasanya jadi pertimbangan sih. Makanya dibutuhkan untuk pengalaman di bidang pengembangan dulu kalau mau jadi produk produk owner tadi atau product manager, lebih ke sana. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Hmm. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi kan yang mau ditanyakan? Oke, masih belum. Oke, mungkin besok nih pertemuan ketiga dengan Pak Salman. Besok mau membahas apa, Pak? Untuk pertemuan 3 itu lebih ke arah tools sih. Ya, kan kemarin saya udah sempat jelasin ya. Jadi eh, di pertemuan pertama itu kita akan bahas tentang project management secara umum gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua itu saya akan bahas tentang metodologinya, waterfall, scrum, dan kanban tadi. Dan nanti di pertemuan ketiga mungkin saya akan uh, sampaikan terkait tools tadi gitu. Jadi biasanya tools apa sih yang biasa dipakai dan gimana cara pakainya kayak gitu. Mungkin nanti itu bisa jadi informasi buat teman-teman juga, untuk nantinya bisa digunakan ya, di perkuliahan gitu kan, atau di proyek-proyek teman-teman semua begitu. Paling itu sih beda. Oke, oke, mungkin itu untuk pertemuan kedua kita hari ini. Terima kasih Pak Salman. Ketemu lagi besok satu kali membahas tentang toolsnya. Semoga teman-teman di sini bisa tetap join untuk besok di jam 10 juga. Oke, kita akhiri kelas hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman.